Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go. Kembali kita bertemu dalam acara live trading kita pada malam hari ini, dan senang rasanya bisa bertemu kembali dengan sobat trader semua, dan kami ucapkan terima kasih untuk sobat trader yang sudah hadir pada acara live trading kita malam ini. Live trading kita malam ini akan dibawakan oleh Pak Swandi. Seperti biasanya, Pak Swandi akan menggunakan teknik trimap. Teknik ini sepertinya cuma Pak Swandi yang bawa ya, dan ini sangat spesial. Selalu dibawakan di acara live trading kita. Ya, Pak Swandi sudah ready Pak ya. Selamat malam Pak Swandi, apa kabar Pak? Malam Pak Denny. Iya Pak Swandi, sobat trader udah mulai ramai nih Pak nunggu. Iya, pas ya. Pada mau nungguin market rame. Iya, Market US. market US sih, apalagi tadi ada IDP Pak ya. Betul. Jadi market nih udah mulai bergolak nih ya, harga ya. Di goldnya juga. Oh ya, ini sobat trader untuk yang trading oil ya. Kami sarankan hati-hati untuk masuk posisi karena saat ini kan OPEC lagi meeting nih dengan aliansinya. Ya, Pak Swandi ya. Ya betul. 2 hari ini ya. Ya, 2 hari ini. Juga ini Pak Swandi nih barusan dirilis nih tadi yang kita bahas, ADP. Tenaga kerja sektor privat yang baru aja dirilis oleh ADP yang bekerja sama dengan Moody's Analytics. Ternyata sektor privat ini menambah sebanyak 374.000 lapangan kerja baru. Tapi ini masih jauh dari ekspektasi pasar nih, Pak Swandi. Gimana nih Pak Swandi? 613.000 loh, hampir setengah. Betul, setengah ya. Kayaknya penurunan ini memang jauh dari ekspektasi ya. Kenapa? Karena pada sebelumnya kan naik ya. Tapi sebelumnya kita lihat aja ya, bulan Juni waktu rilis Juni itu 692 ya kan? Iya. Juli ya, itu Juli. Terus Juni 978 ya kan? Nah, ternyata untuk yang sekarang ini terakhir Agustus juga turun ya 300-an ya. Kayaknya Amerika lagi diserang gelombang pandemik lagi. Pak Denny ya. Delta Pak ya. Betul. Jadi gelombang keberapa tuh? Kedua per tiga ya. Jadi mereka kena varian Delta ya. Iya. Iya, ini juga selanjutnya nih nanti jam 9 malam nih waktu Indonesia Barat juga akan dirilis data ISM PMI manufaktur Amerika. Betul. Jadi sobat trader sebelum masuk posisi hati-hati dibaca lagi grafiknya supaya nggak salah arah. Oke, baik, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin sobat trader ada yang baru pertama sekali bergabung di acara live trading ini. Untuk sobat trader yang baru pertama sekali mengikuti acara ini, mungkin sobat trader bisa memperkenalkan diri, menuliskan nama di bagian kolom chat. Dan jika sobat trader ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja tulis di kolom chat atau klik tombol unmute kalau ingin langsung bertanya ke Pak Swandi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin udah bisa kita mulai acara live trading ini. Oke Pak Swandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Denny. Ya, oke. Selamat bergabung teman-teman semua, rekan-rekan sobat trader, baik yang sudah memang rutin ya ikut acara live trading bersama Foreximpro, ada Pak Yudi, Pak Lindu sama saya, ataupun yang baru pertama kali hadir. Salam kenal semuanya. Oke, tadi sudah prolog Pak Denny, sudah bahas sedikit tentang market ya. Kita memang sudah masuk atau menjelang sesi New York ya saat ini, makanya market lebih ramai. Dan tadi didahului oleh laporan data ADP non-farm payroll. Ya, sebagai sedikit informasi bahwa ADP ini adalah NFP-nya sektor swasta. Jadi kalau NFP resminya itu nanti hari Jumat. Dirilis setiap minggu pertama setiap bulan. Itu adalah laporan tenaga kerja yang menjadi acuan banyak trader-trader di seluruh dunia. Gitu ya. Oke, sebagaimana tadi kita lihat data ADP-nya jomplangnya dibandingkan dengan prediksinya di angka 600-an, ternyata actual-nya di angka 300-an. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa
Kalau sobat trader baca berita-berita ya maupun berita market, sobat trader bisa lihat bagaimana dalam bulan Agustus di Amerika itu melonjak varian Delta. Bahkan dalam satu hari 100.000 lebih ya, itu beberapa kali capaian 100.000 kasus setiap hari lebih ya. Jadi ini melonjak daripada sebelumnya. Ini bisa jadi menjadi alasan untuk ada lagi yang di lockdown, ada lagi mungkin perusahaan yang ditutup dulu ya kan, sehingga penerimaan lapangan kerja baru turun dibanding sebelum adanya meledak varian Delta. Oke, itu jadi gambaran sobat trader secara fundamental news ya. Karena itu bisa mempengaruhi juga fundamental bagaimana bank sentral nanti mengambil keputusan, the Fed ya, apakah mau mulai berani tapering atau nanti dulu taperingnya, soalnya varian Delta masih banyak ya, artinya pandemik belum berakhir gitu ya, sobat trader. Oke, sekarang di sini saya membuka grafik dolar indeks ya, sobat trader. Saya pakai MetaTrader 5 Java Global Futures. Oke, sobat trader bisa lihat dolar indeks itu adalah ada pergabungan ya, artinya indeksnya dolar terhadap 6 mata uang utama ya. Jadi ini adalah pergerakannya. Oke, sobat trader, pada grafik H4 bisa kelihatan di sini penurunan saat ini ya ada di garis trendline support. Jadi ini lagi menguji area support nih si dolarnya. Jadi dolarnya lagi turun ya. Beda dengan kemarin ya, kalau kita pakai daily chart. Kemarin itu jadi supportnya itu saya ambil dari sini dengan sini ya. Nah, kemarin memang turun ke support juga tapi body candle-nya ke atas ya. Jadi bentuk pin bar. Memang pin barnya close-nya masih bearish. Tapi sekarang tes lagi area support tersebut. Nah, kalau mau dilihat supportnya itu adalah low kemarin 9238 atau 9240 lah kita anggap ya. Jadi kalau malam ini dia tutup di bawah 9240 misalnya. Atau kalau pakai H4 kita lihat sini ya. Kalau pakai H4 sobat trader nih sama ya. Jadi kalau ada closing candle di bawah kemarin 9240, maka ini tanda-tanda dolar bakal jatuh lagi ya sobat trader. Jadi akan bisa nyamain lagi low sebelumnya di sini atau di bawah sini. Jadi itu gambaran aja ya secara teknikal, tapi belum fix, belum pasti kenapa mesti ada penembusan sebagai kepastian breakdown ke bawah. Kalau enggak ini bisa aja nanti mantul ya. Kan biasa begitu ya sobat trader. Kita udah oh ini dolar jatuh nih, tahu-taunya dia sampai sini atau ngetes, bisa aja ada shadow-nya ke bawah, tapi yang penting body candle-nya balik lagi ke atas gitu ya. Jadi trading itu memang seperti itu, kita terkadang sudah cukup pede, tapi harga belum memberikan konfirmasi gitu ya sobat trader ya. Oke, jadi yang bisa kita lihat malam ini dolar lagi melemah. Oke, jadi kita lihat dulu untuk Euro USD. Nah, Euro USD kita lihat, saya tadi sebelumnya sudah sempat memberikan signal sell ya. Untuk hari ini signal sell-nya sih masih di sini ya, di garis yang saya berikan. Kenapa? Karena saya melihat kemarin ada rejection daily di sini, kemudian ini ada MA50, harga sepertinya ketahan ya. Di sini juga ada resisten ya. Jadi saya anggap ini area resisten. Jadi sekarang masih floating sedikit. Cuman kalau untuk per malam ini karena kita baru lihat berita, sobat trader, kalau mau sell kayaknya belum ambil posisi dulu ya. Jadi sebaiknya masih menunggu harga di bawah untuk buy lagi, tapi di bawahnya sepertinya di 1.800 ya, di 1.18 ya sobat trader. Kalau untuk ambil posisi baru. Oke, kita tunggu lagi ya yang lain dulu ya. Kemudian tadi udah mengincar untuk NZD ya, NZD USD. Nah, di sini NZD saya sudah tandain sobat trader, bisa lihat ya. Oke, sini ada area supply yang sudah saya tandain. Ini bisa kelihatan dari daily maupun dari H4 ya. Kalau daily area supply-nya terlalu besar. Kita lihat di H4 aja. Kalau lebar ya. Nah, di H4 lebih oke kelihatannya ya. Jadi ini ada pucuk ya. Di sini ada swing high 4 Agustus ya. 4 Agustus ini level tertinggi. Saya ambil dari body candle closing candle
bullishnya sampai dengan swingnya, ini saya jadikan area supply. Jadi saya anggap harga di sini sudah termasuk harga untuk cukup mahal ya, di mana saya bisa menjadi seorang seller di sini. Seller dengan mengincar area jual di area sini. Oke, Sobat Trader. Harga saat ini kelihatannya agak mandek ya untuk NZD. Sementara yang lain lagi naik untuk Euro, Pound, tapi NZD agak mandek nih. Tapi saya masih yakin kalau dia naik, dia akan mengincar level sebelumnya gitu ya. Jadi historikalnya di sini. Jadi saya akan pasang order baru nih. Tinggal dikit lagi kira-kira kalau dari sini ke sini 20 pips ya. Jadi saya pending order. Oke, pending order aja Sobat Trader. Karena nanti jam 9 kan masih ada berita ya. Jadi kemungkinan harga kalaupun naik saya incar dia naik ke sini ya. Oke. Karena masih menunggu data. Jangan lupa setiap open posisi apapun itu mau keyakinan tinggi ya harus tetap pasang stop loss dan money management selalu diperhatikan ya Sobat Trader. Oke, saya mau pasang di sini 70 ya. Ini saya limit. 70 itu di sini ya. Sementara Sobat Trader mau pasang lebih tinggi nggak apa-apa karena ini area ya. Areanya dari 70 sampai lumayan nih, sampai 70-87. Silakan aja ya. Oke. Nah, saya pasang di sini taking stop loss-nya di 71 ya. Jadi 30 pips. Oke, jadi kalau bisa ini lebih banyak ya taking profit-nya. Oke, jadi stop loss-nya 30 pips, taking profit-nya 50 pips ya. Incar di sini. Oke, kelihatan ya Sobat Traders? Ya. Untuk yang di termasuk nasabah premium sudah saya berikan signal ini ya. Jadi nggak perlu di average atau di dobelin posisinya karena areanya masih sama ya. Bapak Ibu kalau ada yang sudah ambil posisi yang tadi udah pasang pending order, nggak usah ditambah layer karena masih sama ya. Oke. Oh ya, nanti kalau ada yang mau tanya silakan aja ya Pak Denny ya. Iya, boleh. Silakan langsung bertanya, boleh di kolom chat. Kalau mau menanyakan langsung ke Pak Sondi juga nggak apa-apa. Ya. Oke Pak Sondi. Ada yang mau nanya tentang pair tertentu misalnya ya. Misalnya mau ada request pair, boleh silakan. Iya, jangan malu-malu Sobat Trader. Nah, Pak Denny kira-kira bagusnya apa nih? Pak Denny ada request nggak? Kita mau lihat apa? Yang paling signifikan kayaknya Euro USD kayaknya Pak ya. Euro ya, tadi Euro udah saya lihat ya. Euro, udah lihat, sorry. Euro masih pergerakannya masih di atas nih ya. Nih, apakah tertahan ya kita belum tahu ya. Kita perlu menunggu satu candle minimal H1. Iya, minimal H1 ya untuk apakah dia memang di sini jadi tertahan di sini ya. Perlu ini satu candle lagi. Jadi Euro belum dulu ya. Sementara sih tadi saya udah ada posisi sell ya di siang tadi. Wow, emasnya turun cepat juga ya. Coba kita lihat emasnya, gold ya cepat turunnya nih. Sobat Trader bisa lihat ya. Wah, iya benar, Pak. Oke. Kalau untuk gold, Sobat Trader yuk kita sama-sama membuat perencanaan ya. Sobat Trader bisa lihat ya. Gold ini gelombangnya gelombang naik ya. Ini enggak pada ini. Gelombang naik ya. Trennya masih naik, Pak ya? Ya, ini kan gelombangnya wave-nya tuh naik ya. Oke. Nah, untuk pergerakan naiknya ini juga menurut saya dia akan mengincar area supply di atas ini Pak Denny ya. Sekitar 1830 sampai 1833. Artinya itu kalau dia mau naik arahnya ke sana gitu ya. Cuman kita kan sebagai trader maunya kalau bisa dapat harga beli yang rendah gitu kan ya. Iya, secara logika gitu. Harga beli yang murah gitu kan. Gitu. Jadi misalnya sekarang di 18.12, apakah bisa lebih rendah lagi supaya kita incar posisi buy gitu ya. Coba kita cari apakah bisa. Karena ini lagi tengah-tengah nih Pak Denny, ya kan? Ya, Sobat Trader bisa lihat ya. Sekarang tuh di tengah-tengah banget gitu loh, ya kan? Mau beli
ke sini, kalau mau turun ke sini, jadi masih setengah-setengah nih. Jadi probabilitasnya 50-50 gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau buy supaya lebih aman, baiknya kita cari di sini nih. Ini sudah saya tandain sebagai area demand ya. Ini support, ini resisten ya. Ini jadi area demand nih ya di sini ya. Apakah harga akan turun ke sini? Kita nggak tahu, cukup jauh juga ya. Tapi ini sebenarnya ini untuk amannya sih. Karena mungkin nggak langsung malam ini ya, pada ini aktifnya ya. Iya, karena masih jauh ya dari posisi sekarang ini. Betul. Karena tengah-tengah, nih mau naik ke sini, ya mau turun juga sama, setengah-setengah gitu loh. Jadi, Tapi kalau secara kecenderungan dia trennya masih naik Pak ya, masih kuat naik. Betul, naik ya. Tuh, kita bisa lihat ya, ini tengah-tengah ya, setengah-setengah. Jadi probabilitasnya 50-50 gitu loh. Ya kan? Meskipun tren naik kan nggak ada ya, yang namanya market kan bisa aja dalam waktu cepat juga turun gitu ya kan? Iya. Oke. Ya. Jadi untuk enaknya ya, sobat trader bisa jadi banyak trader yang mengincar level 19.30-an ini tapi nggak buy di sini, mungkin ngincar buy di bawah nih, di sini ya. Di sekitar 17.95 di MA yang di sini ataupun di MA yang paling luar 1.800. Saya mau ambil ya posisi, saya nggak ambil malam ini ya, maksudnya untuk malam ini karena masih ada data apalagi data ISM ya kan, sampai data NFP hari Jumat. Iya. Jadi saya baiknya incar posisi buy aja pada ini. Saya lebih baik di bawah 1.800 dikit ya. Lebih baik menunggu Pak ya. Iya. Gak apa-apa ya kan. Nah, tapi targetnya 18.30 nih pada ini. Ya, lumayan. Ya. Okay. Nah, jadi kalau sobat trader lihat ini risk rewardnya gede nih ya, besar. Sobat trader bisa lihat nggak? Gimana sobat trader yang hadir di room ini setuju nggak kalau mau buy kita pilih di sini? Karena ini saya anggap ini sebagai area demand ini ya, dan ini area supply yang akan diincar oleh para buyer. Mungkin minggu ini targetnya ke 18.33 ini. Gimana? Kalau setuju boleh bisa komen ya. Iya, kita polling cepat aja ini. Kalau setuju, komen setuju. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Atau setuju nggak nih sobat trader? Kalau saya mau order posisi buy di bawah 1.800 dikit, ya kan? Karena ini untuk amannya. Bisa jadi untuk nggak malam ini nggak apa-apa. Yang penting kita cari probabilitas yang paling bagus, gitu ya. Oke, jadi untuk gold di sini dulu Pak. Pak Denny, mungkin nggak malam ini kita kenanya ya, nggak usah dipaksakan untuk gold ya. Iya. Pak, iya Pak. Iya Pak Michael. Seandainya itu bisa jadi nggak tembus ke bawah, lanjut ke bawah lagi. Untuk goldnya Pak ya? Sangat bisa Pak. Jadi tidak ada yang misalnya, ini kan lagi tren naik, maka tidak bisa ke bawah, ya bisa. Karena kan pergerakan market ini bisa dinamis sekali ya Pak. Artinya ada hal-hal terbaru misalnya gitu ya, yang akan membuat market bergerak ke satu arah misalnya gitu ya. Misalnya malam ini nggak ada. Gimana dengan Pak begitu Michael? dikasih stop loss nggak Pak? Betul, harus pakai stop loss. Nah, kalau Bapak lihat ini, plan ini, misalnya saya udah pasang buy jauh ya, di bawah harga sekarang ya, di bawah 1.800 ini Pak yang garis hijau ya, stop lossnya di sini Pak, artinya risk rewardnya lebih kecil ya, stop lossnya lebih kecil. Nih, stop lossnya saya pasang di sini aja Pak, di bawahnya yang low ini ya, sedikit di bawahnya ini. Jadi, misalnya saya pasang stop loss 100 pips, tapi kalaupun memang benar ini kecolek Pak, area buy saya kecolek, targetnya naiknya ke sini Pak. Ya. Gitu. Jadi risk reward-nya besar nih. Pertama di sini misalnya saya 700 Ya Pak. Halo Pak Suwandi. Jadi trading Pak harus selalu pakai stop loss ya Pak Michael.
Ya, oke Pak. Tapi Bapak setuju Oh, nggak untuk penempatan posisi di situ, Pak? sebentar Pak. Stop lossnya itu masuknya itu cuma ngambil dua 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 poin aja atau berapa poin yang untuk bagusnya ya? Untuk Oh yang enggak, jangan untuk kalau untuk gold jangan terlalu dekat juga, Pak. Untuk gold ya. Jangan terlalu dekat ya, Pak ya, untuk gold ya, Pak. Karena gold itu kan pergerakannya lincah ya, Pak ya. Artinya jangan terlalu dekat. Ini saya pasangnya 70 pips dari 1797 ke 1790. Bapak mau lebarin sedikit untuk area stop loss-nya nggak apa-apa. Supaya jangan kesenggol. Padahal targetnya bener mau ke atas gitu ya. ya, ya, oke Pak. Nih, Nanti Bapak lihat aja di 5 menit aja waktu kita lagi ngobrol, lagi webinar malam ini, tiba-tiba turun dari 18.19 ke 18.11 ya kan dalam waktu sekejap. Ya, jadi gold itu memang karakteristiknya fluktuasinya lebar dan bergerak bisa cepat ya Pak ya dibanding currency ataupun komoditi yang lain. Oke, setuju ya Bapak Ibu ya untuk penempatan posisi di sini ya. Kalau ada request yang lain boleh silakan, misalnya mau analisa atau minta trading plan untuk pair yang lain silakan ya. Ya, ini Pak, ada dari Pak Heru Mufti. GU buy limit di 137706. Mohon koreksi Pak. Terima kasih. 137 706. 3770 berarti ya. Oh ya, ini salah ketik nih berarti. Ya, 13770. Ya, mohon koreksinya Pak katanya. Oke. Siap, oke deh. 377 benar, 37770. Yuk kita lihat yuk. 3770. Sekarang GU. Nah, GU ya. Oke. Nah, sebelum berita atau pergerakan malam ini, tadinya saya udah mengincar posisi sell ya, karena ini kemarin ada rejection besar ya. Kemarin ya Bapak Ibu lihat sini di daily kemarin rejection harga sempat swing ke sini tapi ditutupnya Ya, mohon maaf Sobat Trader, mungkin ada masalah koneksi kan sedang. harga dijebol ya. Cuman kan belum pasti nih Bapak Ibu. Ya, belum pasti apakah memang daily-nya kuat naik atau bakal ketahan. Oke, tapi bisa dilihat nih Bapak Ibu kalau mau naik masih ada peluang juga ya. Kita lihat ya. Nah, ini ada resisten di 3819. Ya, di MA ini ada MA 50 daily ya. Ini ada MA 50 daily di sini 3820 atau 3819. Tapi kalau untuk jangka pendeknya kita lihat Bapak Ibu bisa lihat nih harga sudah berada di 3 MA ya, di MH1. Artinya memang cenderung didorong naik ya ke atas ya. Cenderung untuk buy kalau berada di atas 3 MA. Kita lihat sini ya. Nah, kalau di atas 3 MA, MA-nya ini menjadi support. Jadi kalau tadi buy-nya di 3770, 3770-an ya masih lumayan lah, bagus ya Pak. Karena masih berada di atas moving average. Gitu. Pasang stop loss-nya di bawah low yang tadi siang di sini. 3729 di bawahnya sedikit. Oke, sudah cukup jelas Pak Heru Mufti penjelasan dari Pak Suwandi? Oke, ya siap Pak. Terima Nah, kasih. kalau Katanya. untuk GU mungkin saya ambilnya jangka pendek. Nah, di sini di hampatnya ini masih ada tertahan di MA 200 ya. MA 200 hampat itu ada di 3795. Sini ya. Jadi ini resisten ya. Jadi kalau harga di bawah moving average-nya jadi resisten. Tapi kalau harga di atas moving average-nya menjadi support. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk GU saya belum ambil posisi karena masih dekat-dekat dengan area resisten ya sini. Saya maunya sell-nya di atas gitu sekalian karena untuk buy dia udah lumayan tinggi. Oke, saya mau incer di atas sini ya. Oke, Bapak Ibu di sini 38. 38 kalau dihampat. Nah, ini 3795 ya.
MA di H4 dengan MA di H1 itu beda-beda ya, Pak? Ya, selalu berbeda. Maksudnya ini periodenya sama, Pak. Cuman kalau kita buka-buka time frame pasti beda dia. Pasti beda ya, Pak ya. Karena pergerakannya per 4 jam, per 1 jam. Tapi ini MA yang sama ya, Pak. MA yang sama, MA 50, 100, 200. Kalau Bapak lihat di H1, MA-nya mendukung harga naik ya, karena didorong ya di atas MA. Tapi kalau di H4, harga masih ada tahanan di MA 200 di sini. Jadi Lebih akurat mana, Pak ya? lebih akurat adalah time frame yang lebih besar, Pak Michael. Karena kalau time frame yang lebih kecil kan pergerakannya intraday ya. Apalagi kalau di daily-nya nih ya, di daily-nya ini masih ada 2 MA lagi di atasnya gitu ya. Ada MA 100 dan MA 50. Oke, ada request lagi? Nah, ini ada Pak Harjanto Bambang, Pak. Pak Sven, kalau Ya, GJ cenderung Pak, naik ya katanya. Yang mana, Pak? Pak Haryanto Bambang Oh, untuk mata uang GJ. GJ ya, kita lihat yuk GJ. GJ. Sambil intip-intip New Zealand ya, baru 7061. Oke. GJ. Nah, ini. Oke, kita lihat GJ. Wow. Ini GJ kalau dari frame-nya lebih besar, dia ada di dalam ini ya. Polanya ini bearish channel ya. Ini bearish channel yang gedenya. Dan harga mau menguji area resisten channel ini. Ya, gitu ya. Kalau naik menguji area resisten. Kalau resisten biasanya kalaupun dia dijebol langsung ya, dia bisa juga nggak langsung dijebol, tapi ada 1-2 kali percobaan. Nah, ini kan baru mendekati resisten. Boleh juga kita mengincar area sell itu di area resisten. Ya, kita bagusin dulu ini trendline-nya ya di sini ya. Oke. Nah, kira-kira di mana? Masih jauh ya? Di sini. Kira-kira masih jauh di sekitar sini. Sekarang 15229 ya kalau di sini. Masih jauh ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita buy aja ya, karena targetnya masih jauh, trendline-nya di 152-an, sekarang harga di 15160-an. Oke. Nah, kalau pakai time frame yang lebih kecil, ini ada 3 MA ya. Jadi kita lebih baik harga mantul dulu ke MA ya sebagai retrace, baru dia naik lagi. Jadi incer posisi buy limit karena di 3 MA-nya ke atas semua, jadi terdorong ya di atas support. Nah, jadi menunggu harga turun dulu ke support satunya MA terdekat 1513738, support kedua berikutnya 15122 atau 23. Nah, amannya saya suka ambil ini ada di tengah-tengah sini. Ya, 151. Kenapa nggak langsung buy? Nggak ya, karena biasanya akan harga cukup jauh dari moving average akan memantul ke moving average-nya dulu ya sebagai support. Saya ambil di 15130 ya. Ini oke. Stop loss-nya 151 aja, 30 pips. Nah, taking profit-nya minimal 152 ya. Tadi targetnya masih banyak kok, 152 sekian ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, ini. Oke, targetnya di sini, bisa juga di sini kan. Kalau daily tadi masih di sini ya, masih jauh ya. Trend line-nya gitu, masih jauh. Jadi mau target 100 pip juga bisa ya. Yang penting sabar, tidak buy sekarang. Kita pesan dulu harga kalau bisa dapat lebih rendah dari harga running sekarang. Kenapa? Bagaimana caranya? Ya mungkin kita cari ada nggak support yang bisa mungkin akan dia tes dulu gitu ya. Support itu bisa juga pakai support dinamis seperti moving average, Bollinger Band dan sebagainya. Oke, GJ sudah saya buat. Jadi saya pasang NZD, GZ ya. Dan goldnya saya sengaja pasang jauh aja.
Oke, kalau ada mungkin mau request lagi boleh, silakan. ya sobat trader yang ingin bertanya masih ada waktu kita untuk bertanya. Tapi ya sobat trader ya ini ingin saya informasikan. Jika sobat trader ingin mendapatkan update trading plan yang dibuat oleh Pak Swandi pada malam ini dan akan dikirimkan ke grup Telegram Forex Pro Community serta sinyal harian, sobat trader dapat bergabung di grup privat Telegram Forex Pro Community. Linknya ada di bagian kolom komentar ya, kolom chat ya, sobat trader semuanya. Dan ini juga Oke. ada updatean juga kita masukkan di kolom chat. Tapi ya sobat trader jangan sungkan kalau ada yang masih mengganjel, ada yang ingin ditanyakan mengenai hasil tradingnya atau memang sudah buka posisi, entah salah arah atau mungkin mencari kebenaran dan pembenaran langkah yang dilakukan, sobat trader bisa menanyakan ke Pak Swandi secara langsung atau tuliskan di kolom chat. Pak bisa tolong dilihatkan NC Pak, New Zealand Kanada. NC, saya lihat ya Pak ya, apakah di sini kita ada NC? Sukanya yang ini Pak ya, pair-pair yang cross ya, Pak Michael ya. NZDCAD. Kayaknya ada peluang deh itu deh. Nggak tahu apa analisa saya benar atau enggak ya. Oke, sebentar. Ini peluangnya apa Pak menurut Bapak? Menurut Turun saya deh ini naik kayaknya. ya. Apa? Turun ya. Oke, bisa juga. Ini kan lagi naik tinggi ya. Kita cari. Nah, Bapak mungkin bisa sell limit di sini ya Pak ya. Di pucuk ya Pak. Iya, benar Ya. nggak begitu Pak? Bapak udah sell atau baru apa atau mau sell? Masih ragu saya sih, takutnya dia seperti tadi saya bilang bisa jadi naik lagi. Oke, jadi ini tips and tips ya Pak ya. Sekarang Iya. ini jadi gini, ini kan trennya lagi naik, oke. Kalau kita follow trend kan harusnya buy, ya kan? Tapi Iya. di sini ada historical data, ada swing high, ya. Swing high kan bisa dijadikan sebagai target naik gitu ya. Kalau Bapak lihat sekarang ada di 8899, sementara swing high-nya ada di 8910, artinya cuma 10 pips kalau Bapak buy sekarang, ya kan? Iya. Artinya probabilitas Bapak untuk dapetin profit tidak besar, hanya 10 pip itu aja. Kalaupun naik lagi dikit. Sementara kalau Bapak mau buy lagi, Bapak mesti buy tunggu di bawah retrace di sini, ya. Jadi Bapak mesti buy limit. Mungkin aktifnya besok, lihat di sini ada ya, di sini ada rejection, di sini ada rejection. Di sini Bapak buy limit. Gitu. Tapi kalau mau sell, oke, di sini Pak, di pucuk. Nah, gitu ya. Saya juga jadi tertarik nih. Saya tes nih Pak ya, saya tes pakai lot kecil nih. Oke, karena saya nggak pernah pakai, jarang buka NC gini ya. Tapi Termasuk kan per langkah ini Pak ya. langka, karena jarang kita buka ya Pak Denny ya. Iya. Tapi kalau ada request begini kan enak juga ya. Pak Michael ini juga ngasih lihat ada peluang nih. Iya, out of the box ini Pak Michael Chandra ini out of the box ini pemikirannya, luar biasa. Jadi kita coba tes sell limit di pucuk ya, 8910. Ya mudah-mudahan kita dapat 0,8910. Tadi iseng sih lihat sih kayaknya ada peluang ini bisa ini kayaknya mau nurun. Tapi ya takut juga sih lagi tren naik gini kan. Jadi bingung juga sih mau bagaimana. Oke. Minta petunjuk gitu loh Pak. Boleh Pak, nggak Oke, masalah. Pak. Ini kita sama-sama lihat ya tadi. Oh dia kok nggak mau ya. Oh maaf ini belum saya ganti. Nah ini NZD. Yang lain juga boleh ya. Ini tadi Pak Michael yang aktif nih. Yang lainnya boleh ya kalau mau request. Saya nggak bisa. Pak tadi ambilnya buy limit ya? Buy limit yang di berapa ini ya? Enggak. Oh yang mana? 46.000 nih ya. Apa itu Pak? Ambil buy limit sama Buy limit pair. Bapak mau buy limit pair apa? buy limitnya di mana tadi Pak? NZD CAD tadi Pak. Ya,
Oh enggak, bukan buy limit, sell limit. Kalau buy limit di sini 0, ini juga masih ragu ya, karena moving average-nya jauh. Jadi gini, pertama ini ada resisten jadi support ya, lalu kedua bisa bisa retrace ke MA ya di sini. Jadi kalau mau mau layer 1 buy di sini, layer 2 buy lagi di sini ya Pak ya. Atau mau aman lagi layernya berikutnya buy-nya di moving average tengah. Misalnya ini buy terdekat, kalau dia turun lagi ini buy berikutnya atau buy di paling bawah sekalian. Gitu Pak. Kalau gitu mending saya nunggu Oke. sell aja ya, Pak. Dari atas aja ya. Lebih Ya aman Bapak gitu. saya limit, jadi jangan ditungguin. Jadi Bapak pesan order, Bapak pesan sekarang. Jadi Bapak saya limit ya. Iya, Pak. Bisa ya Bapak Michael saya limit ya, bisa ya. Yang limit di atas ini kan, di atas pucuk ini kan ini. Ya di 0,8910 Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Michael. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada misalnya Bapak Ibu memang trading di salah satu pair spesialis ya, jadi mau minta analisa, boleh silakan ya. Iya, jangan malu bertanya-tanya, sobat trader semuanya. Malu bertanya jalan-jalan katanya Pak ya. Oke, oke. Jadi ini sambil buat plan, sambil lihat-lihat market, sambil Bapak Ibu tunggu nanti jam 21.00 ada rilis data ISM manufaktur. Kalau yang memang Bapak Ibu yang pulang kerja atau memang menyiapkan waktu ya untuk trading, maka sebaiknya memang tunggu setelah rilis data manufaktur, Bapak Ibu lihat hasilnya bagaimana, apakah naik turun, itu kan bisa jadi indikasi sentimen pasar kemana ya kan. Lalu kedua, jangan lupa, jangan langsung buy dan sell. Lihat di harga, apakah harga itu bergerak masih dalam koridornya tren yang sama gitu ya. Atau lagi karena lagi naik tapi cuma turun mau ke arah support. Nah, Bapak Ibu incer posisi sesuai tren buy, tapi buy-nya di support. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jangan terkecoh dengan rilis data yang bisa menggerakkan harga sesaat saja. Pak, tanya lagi, Pak. Ya, Wah, silakan Pak. Pak Pengambilan Michael ini jadi di angka ini nih, nasabah premium nih. Oke, oke, silakan. Pak, pengambilan SL-nya di angka berapa ya? SL karena kita buy-nya sell-nya di pucuk ya Pak ya. Bapak saya mau tanya dulu, target TP-nya berapa pips? Nah, saya nggak ngerti ini, Pak. Karena jarang main pair sih, Pak. Kalau yang gold kan tahu, Pak. 1 poin, 2 poin dapat Oh, berapa. Ini susah hitungnya, Pak. Saya boleh, masih boleh, boleh. Boleh, kalau kita sell di pucuk, ini Bapak mau target 50 pips juga boleh ya Pak ya. Jadi Bapak langsung aja SL masukin misalnya tadi kan 8910, berarti stop loss-nya misalnya 30 pips misalnya ya, 8940, tapi TP-nya 8850 misalnya, 60 pips atau 50 pips. Silakan. Jadi risk-nya, Bapak risk-nya tuh lebih kecil karena kita jualnya di harga tinggi. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, oke. Sementara target koreksinya banyak nih karena dia di pucuk dia akan mantul ke bawah dulu banyak. Gitu. Iya, Pak. Oke, oke. Ngerti. Makasih. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama Pak Michael Chandra. Semoga sukses tradingnya Pak ya. Amin. Mudah-mudahan. Iya, Pak Michael Chandra ini sangat aktif malam ini. Iya, ini mewakili yang lain, rekan-rekan yang lain mungkin mau nanya tapi ya Malu, mungkin ya. Ya, ada yang baru juga. semoga aja Pak Michael ini menjadi trigger untuk sobat trader yang lainnya gitu loh. Ayo jangan malu-malu sobat trader. Iya, bisa Ya, menjaga mau suasana ya. masuk di sini sih, cuma masih kurang budgetnya, dananya masih kurang ini. Ya, cari profit dulu Pak biar bisa masuk nanti. Oke, Bapak Ibu semua, Oke, kalau ya, tidak sobat ada trader. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa sudahi acara live trading kita malam ini.
Ya, kita tunggu kurang lebih 1 menit ya, sampai jam 8 lewat 40 menit. Jika Sobat Trader tidak ada yang lagi yang bertanya, mungkin kita akan sudahi live trading kita pada malam ini ya Pak Sondi ya. Iya. Oke, baik Sobat Trader, sepertinya masih pada sungkan atau apa ya. Yang jelas, saya tidak melihat ada pertanyaan di kolom chat. Baik, Sobat Trader. Teman-teman juga, teman-teman kita juga ada live kan di Facebook ya atau di YouTube ya. Tapi nanti Iya, kalau benar. ada pertanyaan langsung dari Iya, benar. yang mau nanya, mungkin nanti yang admin bisa bantu sampaikan ya, biar bisa dijelaskan juga sekarang ya. Iya, buat benar-benar Pak Swandi. Untuk Sobat Trader yang menonton di YouTube channel ataupun di fanpage Facebook Pak ya, yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar, nanti akan kita bantu menjawab pertanyaan Sobat Trader semuanya. Baik, Sobat Trader semuanya, untuk yang live trading malam ini, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa sudahi acara live trading kita ini. Ya, ya Pak Patrick. Pak, maaf, ini kan ada tadi ada plan untuk Euro USD kan buy Iya, kan. Nah, buy, sedangkan betul. sebelumnya kan ada trend sell, ada plan sell sebelumnya yang sudah aktif. Betul. Nah, ini apa kita cut loss aja sebelum kena stop loss ya biar memperkecil loss-nya. Bentar saya lihat untuk euronya ya Pak. Nah, Iya. kalau untuk euronya, menurut saya ini udah cukup lumayan jauh ya dari area moving average. Jadi untuk Bapak yang punya posisi sell tadi, sebaiknya stop loss-nya mungkin Bapak naikkan dulu ya, tapi nggak pasang posisi sell dulu. Karena kita mesti menunggu datanya keluar ya Pak ya, sama closing H4 ya Pak Patrick ya. Oh iya. Mungkin Untuk aman stop dulu, loss-nya stop loss-nya Bapak naikkan dulu, misalnya kayak ini nih, di sini ada area resisten misalnya di 1880-an ya Pak ya. Oke, baik. Ya, jadi Ya. sambil nunggu rilis datanya bagaimana sama closing H4-nya nanti bagaimana, baru kita kondisikan berikutnya ya Pak ya. Jadi jangan di locking dulu ya Pak. Oke, baik. Makasih, Oke. Pak. Sama-sama Pak Patrick. Ya, terima kasih Pak Patrick. Baik Sobat Trader, itu tadi pertanyaan terakhir dari Pak Patrick. Semoga membantu, semoga menjawab apa yang menjadi ganjalan. Baik Sobat Trader, kita sudah melihat dan mendengarkan penjelasan secara langsung dari Pak Swandi Simanjuntak mengenai teknik menggunakan 3MA ya Pak Swandi ya. Iya Pak. Ya, Trimap 3MA. Ya, Trimap 3MA. Semoga apa yang dijelaskan oleh Pak Swandi malam ini sangat-sangat dapat diterapkan atau digunakan dalam trading Sobat Trader semua secara real. Ya. Baik, kami informasikan untuk Sobat Trader semua yang baru pertama sekali bergabung di sini dan ingin bergabung menjadi member grup Telegram Forex Impro gratis. Sobat Trader dapat mengklik link pada kolom chat yang sudah dibagikan tadi. Pada grup Telegram ini Sobat Trader akan mendapatkan banyak informasi seputar trading, saran trading, dan lain-lainnya lah. Pokoknya apapun Sobat Trader akan mendapat servis dari Forex Impro Community dan Java Global Futures. Dan jika Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal trading harian yang lebih lengkap lagi, Sobat Trader bisa dapatkan hanya dengan bergabung di grup Telegram Premium Forex Impro Community. Caranya, Sobat Trader hanya perlu mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Jadi nanti Sobat Trader akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium Forex Impro Community. Kalau Sobat Trader sudah bergabung, ya seperti tadi ya, jangan sungkan lah untuk bertanya. Baik-baik kok, ramah-ramah semua analis kita. Ada Pak Swandi, ada Pak Michael Yudi, ada Pak Lindu. Pokoknya kalau sudah bergabung, jangan sungkan, tanya aja. Oke, Pak Swandi, sebelum kita mengakhiri acara live trading ini, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Pak, untuk Sobat Trader semuanya?
Oke, itu saja. Jadi Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang peserta baru ya ataupun Bapak Ibu memang masih termasuk baru juga di dunia trading, ya silakan aja manfaatkan fasilitas yang diberikan Foreximpro ya, webinar, live trading setiap minggu, kemudian ada juga grup Foreximpro community, silakan aja Bapak Ibu boleh diskusi menanyakan untuk Bapak Ibu bisa lebih mengerti lagi tentang pergerakan market ataupun dasar-dasar analis. Itu saja. Kalau misalnya mau masuk ke premium bagaimana, hubungin saja rekan-rekan yang membawa Bapak Ibu ke acara ini. Iya, benar Oke, sekali. terima kasih Pak Denny. Iya, terima kasih Pak Swandi atas kata-kata penutupnya. Oh ya, sahabat trader, kita masih akan mengadakan live trading ini ya. Jadi acara live trading kita ini rutin setiap hari Rabu, yang dimulai pada pukul 8 malam. Dan kami juga mengadakan webinar intermediate yang diadakan 2 minggu sekali, pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Pada hari Selasa, juga pada pukul 8 malam. Untuk informasi selengkapnya mengenai acara ini, Sobat Trader bisa dapat menghubungi tim kami atau bergabung di grup Foreximpro Community dan Foreximpro Premium. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk Sobat Trader semuanya. Silakan bergabung pada acara live trading kami dan webinar bersama Foreximpro Community dan Java Global Futures. Terima kasih untuk Sobat Trader semua yang sudah hadir dan yang bertanya pada acara live trading malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Swandi berguna untuk Sobat Trader semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam. Trade by yourself and safe trading. And safe trading. Salam Profit. Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.